Biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. Willow GKE, itulah rumah iman, tempat kami memuliakan namanya. Willow GKE, itulah rumah iman, tempat kami melayani dan mewartakan Injilnya. Kami cinta gereja kami dengan cara kami sendiri. Biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami. Salam. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memimpin kehidupan keluarga kita masing-masing. Di tengah berbagai macam pergumulan dan tantangan hidup, juga hari-hari yang berat oleh karena pandemi COVID-19, keluarga kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Pada hari ini juga kita merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga GKE dengan subtema Keluarga sebagai tempat penyemaian benih-benih iman. Untuk jemaat GKE Langkai yang beribadah di rumah, persembahan dapat diantar ke kantor majelis jemaat GKE Langkai pada hari kerja, atau bisa ditransfer melalui rekening majelis jemaat GKE Langkai di Bank Kalteng yang tertera di lembaran warta jemaat, atau bisa dilihat melalui layar video ini. Apabila sudah melakukan transfer, harap menghubungi bendahara. Marilah kita bersama keluarga dan seisi rumah kita, yaitu anak, remaja, pemuda, dan orang tua, memulai ibadah ini dengan berdiri bersama, menyatukan tekad dan berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Kita menyanyi nyanyian rohani dengan judul Keluargaku Adalah Sorgaku. Seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayanimu.
dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Kita masuk ke dalam potom dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Nas pembimbing bagi kita, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat 7 sampai 8. Pengakuan dosa. Marilah kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, yang penuh kasih dan rahmat, seraya mengaku kami telah berdosa terhadap Engkau, terutama atas ketidakpercayaan kami kepadamu yang sanggup memelihara dan memberkati hidup kami. Kami bersalah karena kami tidak sungguh-sungguh tekun bekerja supaya keluarga kami menjadi sejahtera. Kami juga lalai memelihara kasih di tengah keluarga kami, karena sebagai anak-anak dan remaja yang sedang bertumbuh, kami selalu mengedepankan kehendak kami tanpa peduli nasihat serta petunjuk dari orang tua dan firman-Mu. Sebagai orang tua pun kami seringkali lupa untuk memberikan keteladanan tentang hidup beriman kepadamu. Di hari ini kami semua mengaku bersalah kepadamu ya Tuhan. Ampunilah kami. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru, jemaat kami undang berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami beritakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mazmur 86 ayat 5. Marilah kita menyanyi memuji Tuhan dari Kidung Baru nomor 115 bait 1 dan 2. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Yang datang
dengarkanlah petunjuk hidup baru. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Jemaat silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nats GKE terdapat di dalam kitab Yosua, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang pertama hingga yang ke-3a, dan ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-25, yang berbunyi demikian. Pembauran perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negeri kamu diami ini. Tapi aku seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepadamu serta membinasakanmu kamu, setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah
Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari ini juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat yang ke-24. Jemaat menyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 288, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Inilah rumah kami. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah yang Maha Kuasa dalam Yesus Kristus. Atas segala kasih karunia dan berkat yang Engkau limpahkan dalam hidup kami dari hari ke hari. Engkau telah memelihara kami sehingga pada saat ini pun kami boleh datang bersama-sama beribadah kepadamu. Kami ingin menguatkan iman pengharapan kami, terlebih di tengah-tengah deraan pandemi COVID-19 ini. Kami mohon Engkau menguatkan, Engkau memelihara kami, tetap bertumbuh dalam iman pengharapan yang teguh di dalam Yesus Tuhan kami. Kami mohon Engkau membimbing kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu akan memelihara hatimu dalam Kristus Yesus. Amin. Adapun sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Pengelis, diambil dari kitab Perjanjian Baru, dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-31 di bawah judul Kepala Penjara Filipi. Saya bacakan ayat 27 sampai 31 sebagai berikut.
ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Paulus mengambil keputusan untuk percaya dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadi pemberita Injil Kristus, pastilah ia tidak tahu ketika ia mengambil keputusan menjadi Rasul Yesus Kristus, apakah suatu saat dia akan masuk penjara atau tidak. Saat ia berkeputusan mengikuti Yesus, ia tidak tahu itu. Tetapi kenyataannya dalam nas ini, Paulus dipenjarakan oleh karena memberitakan Injil Yesus Kristus. Saudara, kalau kita mau menelisik nas ini, kenapa Rasul Paulus dan Silas masuk dijeblos ke dalam penjara? Berarti ada peristiwa di balik itu semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca perikop sebelumnya, bagaimana mereka tiba di Filipi. Mereka mengajar di rumah ibadat orang Yahudi. Mereka bertemu dan nginap di rumah Lydia, seorang penjual kain ungu. Tetapi beberapa hari, ada seorang perempuan yang penuh dengan roh tenung berseru-seru, yaitu kepada Paulus dan Silas. Berseru dalam arti berteriak, mengganggu mereka. Sebagaimana dalam ayat yang ke-17, perempuan itu berteriak, "Mereka ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, yang memberitakan keselamatan bagi kamu." Ia mengganggu dengan teriakan-teriakan itu, tetapi ia tidak percaya karena ia hanya sejenis mengolok-ngolok karena kuasa roh tenung dalam perempuan itu mengganggu Paulus dan Silas. Tetapi akhirnya Paulus dalam ayatnya yang ke-18 tidak tahan, lalu ia mengatakan, "Keluarlah roh tenung itu dari perempuan ini." Maka segeralah roh tenung itu keluar dari perempuan itu. Kalau roh tenung itu sudah keluar, maka tidak ada yang dapat dilakukan oleh perempuan itu untuk membuat jampi-jampi, untuk membuat tenung, untuk membuat sesuatu yang menguntungkan orang-orang sebagai tuan dari perempuan itu. Maka akhirnya tuan dari perempuan itu, sebagaimana lanjut dalam nas kita hari ini, tuan dari perempuan itu, mereka menangkap Paulus dan Silas karena mereka sudah tidak dapat mendapat keuntungan dari perempuan yang penuh dengan roh tenung itu. Mereka menangkap Paulus dan Silas dan menyeret mereka ke pasar dan menghadapkan mereka kepada pembesar-pembesar kota dan menuduh mereka, mendakwa mereka
bahwa mereka itu adalah pengacau ekstremis di kota Filipi pada saat itu. Mereka mengajar adat istiadat Yahudi yang tidak bisa dilakukan kita sebagai orang-orang Rom, kata mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Dalam ayat 22 nas ini ialah Paulus dan Silas didera, kemudian dianiaya, disiksa. Setelah dianiaya dan disiksa, lalu kemudian dalam ayat yang ke-23, keduanya dengan babak belur diceplos dalam penjara. Lalu kemudian dalam ayat 25 di sana dikatakan disuruh supaya kepala penjara menjaga mereka dengan ketat. Dan akhirnya Paulus dan Silas ditaruh di tengah-tengah ruang paling tengah dari penjara itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan dalam penjara? Tubuh penuh dengan luka, tubuh penuh dengan babak belur, habis didera, dianiaya oleh orang banyak. Lalu kemudian mereka dalam ayat 25, mereka berseru-seru, berdoa kepada Allah. Kira-kira tengah malam, mereka yaitu Silas dan Paulus berdoa kepada Allah, memuji Allah, dan didengar oleh semua orang hukuman dan juga kepala penjara itu. Lalu kemudian terjadi dalam ayat yang ke-6, oleh karena pujian dan doa Paulus dan Silas di penjara Filipi itu, maka malam itu terjadi gempa bumi yang dahsyat dan semua yaitu pintu-pintu penjara menjadi terbongkar, terbuka, dan semua belenggu mereka yaitu terlepas, bahkan pasung di kaki Paulus dan Silas terlepas. Lalu dalam bacaan kita tadi dalam ayat yang ke-27 di situ dikatakan, maka terjagalah kepala penjara itu tengah malam itu dan melihat semua pintu penjara telah terbuka, maka ia mengambil pedang dan menghunusnya, mau membunuh dirinya sendiri. Karena ia menyangka bahwa semua orang hukuman telah melarikan diri. Lalu saudara, Paulus dengan suara nyaring berteriak, jangan celakakan dirimu, kami semua masih ada di sini. Jangan celakakan dirimu, kami semua masih ada di sini. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ayatnya yang ke-29, kepala penjara itu minta hidupkan suluh. Lalu kemudian ia dengan gemetar datang kepada yaitu Paulus dan Silas. Dengan gemetar ia sujud menyembah Paulus dan Silas dengan rasa takut. Lalu setelah itu mereka dibawa keluar dan berbincang-bincang. Akhirnya ayat 30 ada pertanyaan penting dari kepala penjara itu. Hai Tuhan, hai Paulus dan Silas, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Lalu kemudian ayat yang ke-31 dijawab oleh Paulus dan Silas. Yang harus kamu lakukan ialah percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Luar biasa. Nas ini yaitu apabila engkau percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, mari kita telisik nas ini dari ayat per ayat. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayatnya yang ke-27 ini, kepala penjara tadi ingin mencelakakan dirinya ketika ia terjaga dari bangun tidurnya. Lalu semua sudah terbuka pintu-pintu penjara. Lalu ia menyangka orang sudah melarikan diri. Lalu ia ingin membunuh dirinya. Saudara, ini catatan perenungan penting bagi kita. Kalau hanya baru menyangka, kalau hanya baru mengira, kalau hanya baru menduga, jangan buat eksekusi, jangan buat keputusan, jangan lakukan sesuatu yang akhirnya menjadi sesuatu yang parah, padahal belum tentu sesuatu itu masih adalah dugaan. Ini adalah pelajaran penting bagi kita apabila kepala penjara itu hanya karena menyangka orang semua telah melarikan diri, lalu ia tewaskan dirinya dengan menusuk pedang pada dirinya.
betul-betul konyol sama sekali. Jadi ini catatan penting dari ayat yang ke-27 ini. Kalau baru menyangka, kalau baru menduga, kalau baru hanya praduga, menduga, menyangka, lalu kemudian mengeksekusinya, lalu menyebarnya, akhirnya menjadi fitnah dan huak. Sesuatu belum menjadi kenyataan dan kepastian. Jadi ini catatan penting dan sangat berbahaya. Tapi baiklah, lihat semua kenyataan, baru eksekusi, baru keputusan, baru sebarkan berita tentang sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pengalaman melihat dari ayat nas ini. Walaupun ini bukan menjadi inti berita, tetapi ini adalah penting untuk direnungkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Lalu kemudian dalam ayat yang ke-28, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu. Aku ada di sini, kami ada di sini. Saudara, keputusan yang sulit, kami ada di sini ini. Bayangkan saja kalau narapidana di penjara di tempat ini, atau kemudian di sini ada rutan, ada rumah tahanan. Begitu ada gempa, semua pintu terbuka, pasti terhambur, tak tersisa orang melarikan diri. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya LP kelas 2A itu terbongkar semua oleh gempa dan terhambur semua pintu-pintunya, apakah semuanya akan bertahan? Atau semua sudah lari? Atau semua sudah melarikan diri? Mungkin banyak yang melarikan diri, mungkin sedikit yang mau bertahan. Tetapi Paulus dan orang-orang yang ada di penjara Filipi itu, mereka berkata, kami semua ada di sini. Ayat yang ke-28 terakhir kalimatnya. Saudara, apa sebenarnya maksud dari kami semua ada di sini dan tidak melarikan diri? Ini penting. Kenapa keputusan memberitakan Injil itu tidak akan menjadi penghalang, gangguan, disiksa, dihalangi, dipenjara, dan apapun bagi Paulus dan Silas. Mereka hadapi dengan tekad terus Injil diberitakan. Apa hasilnya ketika yaitu mereka bertahan di situ? Kalau mereka melarikan diri, akan dikejar dan bisa mencelakakan diri mereka, akan dikejar oleh prajurit-prajurit, oleh para pembesar. Tetapi mereka ada di situ, maka dengan ada di situ, maka kemudian ternyata kepala penjara itu akhirnya sujud menyembah mereka. Bukan soal penting sujud menyembah dia, tetapi sujud menyembah itu adalah tanda bahwa orang ini, kepala penjara itu adalah orang yang rendah hati. Orang yang merasa dirinya adalah yang tidak mampu untuk hebat segala-galanya. Tetapi jauh lebih penting, kami ada di sini karena ada Silas dan Paulus. Kemudian Injil diberitakan kepada kepala penjara, orang-orang yaitu yang ada di rumah kepala penjara itu. Bahkan juga seisi rumahku percaya kepada Tuhan Yesus karena berita Injil yang diberitakan dalam ayat yang ke-32. Kalau kita baca sampai ayat 32. Mereka bercakap-cakap dan kemudian Paulus dan Silas memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di rumah di tempat kepala penjara itu, dan seisi rumahnya mereka menjadi percaya. Dan ayat yang ke-33, orang-orang yang ada di situ dan seisi rumah kepala penjara itu, anak-anak laki-laki perempuan, semuanya dibaptis dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jadi tetap teguh dalam kesulitan apapun. Akhirnya juga ada maksud Tuhan yang indah di dalamnya. Tetap ada di sini karena tetap ada di dalam penjara, tidak melarikan diri walau ada peluang. Karena di situ Allah bekerja. Karena di situ kemudian mereka memberitakan Injil, membawa banyak orang yang ada di tempat kepala penjara dan sekeluarga menjadi dibaptis dan percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam nas ini, kenapa tetap bertahan walaupun ada kesempatan melarikan diri? Karena apa? Karena komitmen percaya kepada Allah itu tidak boleh melarikan diri. Tetap taat, percaya bahwa Tuhan adalah sumber jawaban dan jalan keluar terhadap problem mereka. Seharusnya kan mengeluh bagaimana habis didera dalam ayat yang ke-22-23.
Lalu kemudian 23 dijeblos ke dalam penjara. Tetapi ayat 25 tengah malam mereka bangun menyanyi, berdoa memuji Tuhan. Terjadi mujizat gempa bumi dan semua pintu penjara terbuka. Dan ini saudara yang dikasih Tuhan, ketika menjadi orang yang taat, orang yang setia, yang percaya kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar, memberikan penyelesaian, memberikan pertolongan terhadap segala persoalan-persoalan yang terjadi. Saudara, ada hal yang penting yang saya lihat dalam nas ini. Ayat yang ke-32, ada percakapan pemberitaan Injil sehingga bertobat dan percaya dan dibaptis. Ayat yang ke-33, seisi rumah dari kepala penjara itu. Coba ingat, apa tema dalam bulan Oktober dari GKI? Di dalam Almanak Gereja Kalimantan Pengelis, bahwa subtema di bulan Oktober ini ialah beritakanlah Injil. Maka dalam ayat yang ke-32 itu, memberitakan Injil sehingga ada pertobatan, ada baptisan kudus, ada penyelamatan, jiwa-jiwa datang diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, kita ini ada ialah untuk memberitakan Injil. Gereja ada karena pemberitaan Injil. Saya ada, Bapak Ibu semua ada, ialah karena Injil disampaikan, diberitakan, dan kita diselamatkan percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau tidak berbuah, kalau tidak memberitakan Injil, kalau tidak menjadi orang yang nampak dalam tingkah laku, perbuatan, dan cara hidupnya menjadi Injil yang terbuka untuk dibaca orang, maka itu berarti kita tidak berbuah. Apa akibatnya kalau orang Kristen tidak berbuah? Baca saja di dalam Matius pasal 21 ayat 42. Di sana dikatakan, apabila kamu tidak berbuah, maka kerajaan Allah diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain. Artinya apa? Kalau kita menjadi Kristen yang suam-suam dan tidak berbuah, menjadi Kristen, menjadi keluarga yang sudah dibaptis tetapi tidak berbuah, tidak mengajarkan berita Injil, tidak menerapkan firman Allah dan Injil dalam hidup ini, maka kerajaan Allah itu akan diambil. Tanda-tanda berkat kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada yang lain. Akhirnya apa? Binasa. Akhirnya sia-sia. Tetapi harus percaya, berbuah, dan memberitakan Injil, menjadi keluarga Kristen yang terlihat adalah keluarga yang menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Damai sejahtera, cinta kasih, sukacita dalam kehidupan keluarga. Saudara, hari ini ada yang tahu hari ini merayakan apa kita? Kalau dalam Almanak Nas, hari ini kita merayakan, yaitu Hari Anak, Remaja, dan Kesejahteraan Keluarga. Maka justru tadi yang dibaca oleh liturgus tadi dari Yosua pasal 24 ayat 1 dan 3 sampai 3, ayat 14 sampai 25, di situ pembaharuan perjanjian di Sikem. Pertanyaan penting yaitu dalam pernyataan dari Yosua dalam ayatnya yang ke-15b. Ketahuilah, aku akan menyembah Allah, aku dan seisi rumahku. Jadi sekarang bagaimana komitmen kita masing-masing? Sebagai keluarga Kristen, sebagai anak-anak dalam rumah tangga Kristen, sebagai rumah tangga yang percaya kepada Tuhan. Apakah kita menyembah Allah? Tetapi jangan hanya menyembah Allah dalam perkataan, dalam bibir mulut, tapi menyembah Allah dalam tindakan real, nyata, dalam perbuatan kita setiap hari. Kadang-kala kalau kita berkata, berdoa setiap hari, berdoa tiap minggu, ya Tuhan ampunilah segala kesalahan seperti aku mengampuni orang yang bersalah. Tapi kita menjadi orang pendendam, tapi kita menjadi orang yang tidak mengampuni orang lain, maka kita hanya sia-sia saja berdoa, menaikkan doa Bapa kami yang mengatakan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sia-sia. Kenapa? Karena tidak ada praktiknya. Sama menghafal hukum kasih, tapi kemudian tidak mengasihi karena membenci, dendam, dan amarah dan lain sebagainya. Jadi harus real, harus benar-benar. Sehingga demikian menjadi keluarga Kristen, keluarga yang percaya, maka harus berbuah dalam hidup ini.
Buktinya berbuah apa? Ya kita ajarkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang-orang yang dalam keluarga kita, sehingga betul dalam ayat yang ke-31, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kenapa akan selamat? Ya karena percaya kepada Yesus Kristus, dan bukan percaya di mulut, tetapi percaya di mulut, di hati, di bibir, dan real dalam tindakan nyata dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, banyak sekali yang kadangkala hanya berteori, hanya tahu, hanya membaca, hanya mendalami dalam arti pengetahuan saja, tapi belum kepada kesungguhan dalam prakteknya. Ingat peringatan dari Matius pasal 21 ayat 42, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu apabila tidak berbuah bagi kerajaan Allah itu. Maka subtema bulan Oktober ini, beritakanlah Injil. Mari kita beritakan Injil, entah dengan tutur kata, dengan perbuatan, dengan keteladanan kita, dengan hidup kita yang sebagai Injil atau surat yang terbuka untuk dibaca orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita merayakan Hari Anak, Remaja dan Kesejahteraan Keluarga. Dalam ayat yang ke-31, yaitu selamat, engkau akan selamat, dan engkau dan seisi rumahmu. Ayat yang ke-33, maka orang-orang yang ada di rumah, yaitu kepala penjara dan seisi rumahnya, menjadi percaya dan dibaptis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dibaptis penting, menjadi percaya penting, tetapi jauh lebih penting terus menerus menjadi percaya, terawat dalam ketaatan kepada Tuhan. Dalam Hari Anak, Remaja dan Kesejahteraan Keluarga, yang penting bagi kita ialah bagaimana kita menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya dalam arti beriman. Beriman itu ialah Yakobus pasal 17, pasal 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah harus menjadi real bagaimana ia bekerja, bagaimana ia berusaha, bagaimana ia melakukan kewajibannya di tengah-tengah dunia ini. Mustahil kalau orang mengatakan beriman, mengatakan ia adalah orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, tapi kemudian ia tidak rajin berusaha, dia tidak rajin bekerja, dia tidak rajin melakukan tugasnya dengan baik, ia menjadi pemalas, ia tidak mempunyai kinerja yang baik, itu belum beriman dengan sesungguhnya. Karena iman, keyakinan kepada Allah tidak bisa dilepaskan dengan kinerja baik, kinerja benar, kinerja tuntas dan beres dalam hidup ini. Tapi seorang yang beriman, seorang yang percaya, seorang yang selamat, yaitu dikatakan dalam ayat 31 dan ayat 33 itu ialah sinergis. Iman yang benar, iman percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan, kemudian akan nyata di dalam tindakan perbuatannya setiap hari yang hidup dengan maksimal, bekerja dengan maksimal, bekerja dengan jujur, bekerja dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, tak ada menyia-nyiakan waktu dan kesempatan dalam hidup ini. Itu sinergis, iman, perbuatan, dan kenyataan hidup ini menjadi satu dalam sebuah kebenaran di hadapan Tuhan. Enggak bisa dipisah-pisahkan itu semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini sudah kita masuk ke dalam perayaan Hari Anak, Remaja dan Kesejahteraan Keluarga. Ini kepala penjara menjadi motor memulai penggerak keluarganya percaya. Di sini kaum bapak, di sini kepala keluarga, betul-betul menjadi kepala keluarga yang membawa seisi rumahnya taat dan menyembah Allah. Yosua dalam Yosua 24 ayat 15a, tetapi aku dan seisi rumahku menyembah Allah. Lalu kemudian dalam nas kita hari ini, bahwa kepala penjara itu dalam membawa orang-orang yang di rumahnya dan seisi rumahnya untuk percaya kepada Tuhan. Ini tekanan bagi kesejahteraan keluarga, bagaimana kepala keluarga itu sinergis dengan seisi rumahnya untuk beriman dan kemudian membawa sejahtera lahir dan batin dalam keluarganya. Kalau hanya sejahtera secara fisik, sejahtera secara materi, secara material, itu rapuh. Kenapa? Karena bisa saja kemudian
itu menjadi bahan percekcokan dan lain sebagainya. Kalau sejahtera lahir dan batin, bahwa hasil apa yang diperoleh dalam kesejahteraan berdasarkan iman, maka semuanya itu akan langgeng dan lestari dan membawa sukacita dalam hidup ini. Selamat Hari Anak, Remaja dan Kesejahteraan Keluarga. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama-sama naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah yang Maha Kuasa. Kami bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami tetap bekerja melayani secara produktif bagi kemuliaan Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih hari ini kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman itu dituliskan dalam lauh hati kami masing-masing, sehingga iman dan keyakinan kami, percaya kami kepada Yesus Kristus, bersinergis dan berkesinambungan di dalam tindakan, pikiran, perbuatan, kerja tuntas, kerja baik kami, membawa sejahtera lahir dan batin di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini, sungguh memberkati kami dan membawa kami menjadi orang-orang yang harus berbuah, supaya tanda-tanda kerajaan Allah itu tidak diambil daripada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu bagi warga jemaat kami, warga jemaat yang ada di Langkai Maranatha ini, dan seluruh warga jemaat yang ada di mana saja berada. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu, kesehatan, kekuatan dan kebaikan dan kasih-Mu yang dicurahkan bagi kami sekalian. Kami mohon ya Tuhan, Engkau hadir dan melawat seluruh warga jemaat di mana saja berada. Tetap memberikan mereka semangat, tetap memberikan mereka kesehatan dan kekuatan, memberikan berkat-Mu menjadi sukses dan berhasil. Dan terlebih Engkau memelihara iman ketaatan yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan atas kebaikan dan kasih-Mu, sehingga anak-anak dilahirkan dan dididik dalam keluarga dan rumah tangga Kristen. Mereka dididik dalam iman yang teguh dan percaya kepada Yesus Kristus, sehingga mereka tidak lari dan tidak menyimpang ke jalan lain yang bisa menyesatkan mereka. Bapa, kami mohon berkati anak-anak kami yang telah dilahirkan dalam keluarga Kristen. Mereka dididik dalam nasihat, pengajaran dan iman kepada Yesus Kristus, sehingga mereka dengan tantangan apapun dan cobaan, godaan apapun di tengah-tengah hidup ini, mereka menjadi orang yang kuat dalam imannya dan tetap dalam keyakinan dan percaya di dalam Yesus Kristus sebagai sumber keselamatan dan hidup yang kekal. Berkati anak-anak kami dalam pendidikan mereka, yang pada saat ini walaupun dalam pendidikan secara virtual ataupun secara tatap muka, Tuhan memberkati mereka, sehingga anak-anak kami memberikan seluruh kehidupan mereka perjuangan yang maksimal dalam pendidikan mereka, sehingga mereka boleh mempersiapkan investasi masa depan mereka bagi keberhasilan dan kesuksesan mereka. Jika demikian mereka berhasil, mereka menjadi puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi surat yang terbuka untuk dapat dibaca bahwa mereka adalah orang-orang yang memuliakan Tuhan. Mereka boleh berguna bagi bangsa negara yang kami cintai ini. Bahkan mereka pun menjadi sukacita, kebanggaan di tengah-tengah jemaat dan keluarga masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini pun kami teringat akan orang-orang tua kami, mereka yang telah lanjut usia, baik yang ada di tempat di mana kami tinggal, bahkan yang jauh terpisah dari kami di kampung halaman di tempat yang lain. Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan orang tua kami. Kami mohon Engkau berikan orang tua kami kesehatan, kekuatan, kedamaian dan sukacita, sehingga mereka terus menjalani hidup ini dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan, dan mereka menjadi sumber teladan cinta dan kasih pemersatu keluarga-keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkau telah memelihara kami sekalian. Dan apabila ada warga jemaat kami dalam keadaan sakit, Engkau hadir melawat mereka, memberkati perawatan pengobatan mereka sehingga disembuhkan. Dan terlebih di dalam semuanya itu, kuatkan iman mereka di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, kami boleh memasuki, yaitu tahapan demi tahapan pemilihan pilkada serentak di Indonesia ini, di 270 kota, kabupaten, kota dan provinsi. Engkau berkati jalan seluruh pilkada serentak ini, dari istimewa yang ada di kota di provinsi Kalimantan Tengah ini.
Juga berkati pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga berjalan dengan baik dan seluruh masyarakat boleh tertuju hatinya untuk memilih orang yang sungguh-sungguh, yaitu membawa kebaikan bagi Provinsi Kalimantan Tengah ini, dan boleh melakukan tugasnya dengan baik, dan itu semua dengan keadilan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini pun kami bersyukur atas kasih dan kebaikan-Mu dalam tugas dan pelayanan gereja. Kami berdoa untuk majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat, dan semua lapisan kepengurusan struktural yang ada di gereja Kalimantan Pengelis ini. Diberkati kami semua, sehingga kami boleh bersinergis untuk membawa kemajuan bagi gereja Kalimantan Pengelis, dan terlebih mempersembahkan kemuliaan bagi Kristus Juru Selamat kami. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Engkau memberkati dan menyertai pemerintah kami, dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan seluruh jajaran eksekutif, yudikatif, dan legislatif, sehingga bersinergis untuk membangun negeri yang kami cintai ini, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia kokoh jaya maju untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini pula ya Tuhan, kami serahkan segala langkah juang dan kehidupan kami, warga jemaat kami, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan dalam minggu ini, Tuhan kokohkan komitmen cinta kasih dalam bahtera rumah tangga mereka. Terlebih dengan gerakan kuasa Roh Kudus mendorong mereka boleh mempersembahkan cinta terbaik, mendahului mempersembahkan kebaikan bagi pasangan hidup, bagi seisi rumahnya, sehingga ada kebahagiaan dan sukacita. Kami juga berdoa untuk warga jemaat kami yang berulang tahun kelahiran dalam minggu ini. Engkau berkati sehingga mereka bersyukur bahwa umur, kesehatan, kekuatan adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Dan itu semua harus kami mengucap syukur kepadanya, dan Tuhanlah yang melimpahkan berkat-berkat kehidupan bagi kami. Terpuji Tuhan Allah yang Maha Kuasa dalam Yesus Kristus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami serahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Nas pengantar terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-21. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan di dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengaruniakan yang baik kepada kami. Terimalah persembahan syukur yang kami bawa kepadamu dengan penuh sukacita. Kami mohon agar Tuhan memberkati persembahan ini, sehingga dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 289, bait yang pertama dan baitnya yang kedua, Keluarga Hidup Indah.
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tunaikan tugas pelayanan dan pengabdian, supaya kesejahteraan terwujud di tengah kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. Dengan melakukan kehendak Tuhan, carilah Tuhan maka engkau akan hidup, sehingga memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Amsal 2 ayat 5. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Selamat Hari Anak Remaja dan Kesejahteraan Keluarga Gereja Kalimantan Pengelis. Tetap semangat, tetap produktif untuk melakukan tugas dan pelayanan kerja kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Kami dengan cara kami sendiri, biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. Willow GKE, itulah rumah iman, tempat kami memuliakan nama-Nya. Willow GKE, itulah rumah iman, tempat kami melayani dan mewartakan Injil-Nya.
padanya.